Halo, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas mengenai artificial intelligence, tentang klasifikasinya, lalu tentang penerapannya pada Huawei teknologi. Nah, untuk beberapa menit selanjutnya silahkan menikmati materi dan semoga berkenan. Nah, sebelum lanjut nih, saya mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mujtahidin Asidiki dengan NPM 201120102667 dari kelas Strategi Operasi E. Nah, apa aja sih outline pembahasannya bakal dibahas? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, topik pembahasan kita kali ini yang pertama adalah perspektif artificial intelligence, lalu yang kedua tentang klasifikasi artificial intelligence, dan yang terakhir adalah dampak artificial intelligence bagi perusahaan. Oke, yuk kita langsung masuk ke pembahasan pertama mengenai perspektif artificial intelligence. Yang pertama adalah perspektif kecerdasan, di mana bagian ini akan mengubah mesin menjadi suatu alat yang lebih cerdas. Nah, yang kedua ada perspektif penelitian. Pada sudut pandang ini, alat dan mesin digunakan untuk membantu penelitian manusia. Nah, yang ketiga ada perspektif bisnis, di mana alat dan mesin pada dasarnya digunakan untuk perkembangan bisnis manusia. Yang terakhir ada perspektif pemrograman, di mana alat dan mesin diciptakan sebagai problem solving dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh manusia. Nah, yang kedua kita akan masuk ke klasifikasi artificial intelligence. Apa aja sih? Pemrograman bahasa alami merupakan salah satu bentuk artificial intelligence yang umum digunakan, dengan sebutan khusus Natural Language Processing yang menjadi induk dari dua anak lainnya, yaitu Natural Language Generator dan Natural Language Understanding. NLU dan NLG secara terorganisir akan menjadi komponen yang menyusun kerja NLP secara keseluruhan. NLU merupakan ranah yang akan memproses data yang dimaksud agar dapat dipahami maknanya. Gimana tuh maksudnya? Jadi seluruh data atau perintah yang diberikan manusia akan masuk ke NLU terlebih dahulu untuk diketahui maknanya. Nah, setelah makna diketahui dan sistem memahami apa yang kita inginkan, giliran NLG yang akan bekerja untuk menghasilkan output yang kita inginkan. Jika dianalogikan dalam tubuh manusia, NLU ini merupakan otak yang akan mencerna seluruh informasi yang masuk. NLG merupakan panca indera dan alat gerak yang akan mengkonversi seluruh perintah menjadi sebuah respons dan aktivitas. Lalu NLP jadi apa dong? NLP merupakan keseluruhan tubuh manusia yang mencakup seluruh proses baik respon, evaluasi sistem, dan revisi kerja dari informasi yang diperoleh. Selain itu ada juga artificial intelligence bidang rekognisi dengan fungsi utama pengenalan suatu hal yang berhubungan dengan respons manusia. Pertama ada speech recognition yang merupakan sistem pengenalan suara untuk mengubah suara menjadi data dalam bentuk perintah atau informasi. Kedua ada emotion recognition yang merupakan penggambaran data dari emosi yang ditangkap oleh manusia. Terakhir ada image recognition yang mengenali gambar sebagai sumber data yang akan diproses. Nah, kita bisa lihat penerapan artificial intelligence pada kantor Huawei yang berada di Indonesia. Di bagian awal kita sudah disambut dengan face recognition merupakan artificial intelligence di bidang rekognisi. Nah, kita bisa lihat bagaimana karyawan Huawei menggunakan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ada smart printer room yang terhubung dengan teknologi NFC yang bisa menghubungkan smartphone Anda dengan printer yang sama-sama menggunakan teknologi Huawei. Lalu Huawei juga mempunyai multifunction meeting room, merupakan ruang meeting yang dapat berguna untuk berbagai hal yang dinamis. Kita bisa lihat bagaimana artificial intelligence di Huawei. Atlas 900 ialah artificial intelligence training cluster tercepat di dunia. Solusi ini memberikan daya komputasi total sebesar 256 sampai 1024 petaflops
padahal Precision FP16 setara dengan daya komputasi dari 500.000 komputer personal. Atlas 900 memecahkan rekor dunia dalam tes tolak ukur atau benchmark test ResNet 50 untuk pelatihan model artificial intelligence. Dalam tes ini, Atlas 900 mampu menuntaskan pelatihan dalam hitungan 59,8 detik. Atlas 900 pun tampil sebagai satu-satunya produk yang bisa menyelesaikan pelatihan model artificial intelligence dalam tempo kurang dari 1 menit. Lebih lagi, Atlas 900 dapat digunakan secara luas dalam penelitian ilmiah dan inovasi bisnis demi mempercepat pelatihan model artificial intelligence dengan gambar dan video. Huawei menjalin kerjasama untuk membangun industri komputasi Ascend dengan perangkat keras terbuka, perangkat lunak open source, serta partner enablement. Huawei menyajikan infrastruktur komputasi artificial intelligence dan solusi aplikasi terlengkap demi membantu pelaku industri dengan artificial intelligence serta menciptakan kemutahiran secara luas. Kalau bicara kembali mengenai NLU di Huawei, contohnya apa? Tentu saja Petal Search yang merupakan mesin telusur produksi Huawei. Coba kita uraikan. Petal Translate mewakili NLU untuk memahami maksud dari informasi yang kita mau. Ketika saya mengetik "Don't leave me, I can live without you", Petal Translate akan menerjemahkan "Jangan pergi, saya tidak bisa hidup tanpamu". Bagaimana dengan NLG? Search engine Petal jawabannya ketika saya mengetik "Don't leave me, I can live without you", search engine akan menampilkan hal yang berhubungan dengan itu. Misalkan lagu Queen yang "I Can Live Without You", film "Don't Leave Me" dari David Meyers, hingga puisi "When Someone Asks About Love" karya Aan Mansur. Lalu NLP menjadi contoh paling kompleks. Alat ini akan mengkonversi perintah menjadi act yang langsung bisa kita terima outputnya. Nah, kalau kita bicara mengenai implementasi rekognisi, face recognition ini bisa kita temui di smartphone teman-teman, salah satunya Huawei yang sudah memiliki fitur face unlock. Jadi dia menilai kecocokan wajah pengunci dengan pembuka telepon. Nah, kalau speech recognition, dia bisa masuk ke Petal Voice untuk mengenali suara dan mengubah jadi perintah. Bisa juga ke fitur pengaman berangkas dari perusahaan seperti Amazon yang mengenali suara sebagai sandi. Nah, terakhir ada emotion recognition yang bisa dilihat dari berbagai penelitian. Jadi dia bisa mengenali emosi yang dirasakan manusia melalui kontur hidung, mata, dan mulut yang dikonversi ke 8 emosi dasar manusia. Metaverse diramal akan menjadi sebuah tren. Kacamata augmented reality dan virtual reality diperkirakan akan menggantikan ponsel pintar atau smartphone dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Metaverse merupakan versi teranyar dari VR tanpa komputer. Pengguna teknologi dapat memasuki dunia virtual menggunakan perangkat berupa headset atau kacamata berbasis AR ataupun VR. Masyarakat juga akan semakin banyak yang memanfaatkan Metaverse. Alhasil, alat penunjang Metaverse seperti kacamata AR dan VR akan semakin mudah dijangkau masyarakat. Sebab perusahaan teknologi global seperti Meta dan Apple bakal masih memproduksi perangkat tersebut. Xiaomi, Oppo, hingga Huawei juga akan menyiapkan fondasi perangkat Metaverse. Bahkan menurutnya, kacamata ini akan mampu menggantikan smartphone dalam masa yang akan datang. Seperti kita lihat bagaimana AR dan VR sudah memasuki Huawei dan sudah diimplementasikan dengan teknologi yang sangat canggih. Teknologi artificial intelligence yang berkembang sangat pesat nyatanya tidak selalu disorot secara positif. Artificial intelligence yang semakin populer mulai menimbulkan kekhawatiran bahwa peran dan fungsi manusia dalam berbagai aspek akan tergantikan karena artificial intelligence terbukti berpotensi meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akurasi hampir di semua bidang. Pelaku bisnis mulai menyadari peluang ini dan memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha mereka. Perusahaan yang menggunakan teknologi artificial intelligence terbukti memiliki keunggulan kompetitif
mampu mengurangi biaya operasi dan juga sumber daya manusia. Namun, perlu diingat bahwa artificial intelligence diciptakan dan dikembangkan bukan untuk menggantikan peran atau fungsi manusia seutuhnya. Benar adanya beberapa jenis pekerjaan manusia dapat diambil alih oleh sistem artificial intelligence. Namun, ini justru menjadi kesempatan untuk mengalokasikan sumber daya manusia ke ranah pekerjaan yang lebih bernilai ketimbang hanya mengurusi jenis pekerjaan yang repetitif dan klerikal. Nah, secara garis besar kita sudah menyaksikan bagaimana perkembangan teknologi pada artificial intelligence yang diimplementasikan pada perusahaan Huawei. Nah, yang diharapkan adalah dengan tumbuh dan berkembangnya teknologi, kita menjadi manusia yang semakin produktif. Akhir kata, apa yang Anda saksikan beberapa waktu ke belakang semoga dapat bermanfaat untuk beberapa waktu ke depan di kehidupan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.